Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Kusuma Putri dengan NIM 1910301014 Prodi S1 Fisioterapi Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan tindakan atau intervensi fisioterapi terhadap anak atau pasien yang didiagnosa menderita penyakit bronkitis dan kesulitan untuk mengeluarkan dahak atau skutum yang ada di dalam paru-parunya. Langsung saja kita ke intervensi yang pertama. Untuk intervensi yang pertama yaitu ada auskultasi atau yang dimana auskultasi ini bertujuan untuk mengetahui posisi skutum atau dahak si anak. Nah, untuk pemeriksaan ini yaitu dapat menggunakan stetoskop. Kemudian stetoskop tersebut akan diperiksakan kepada paru-paru si anak untuk mengetahui di mana posisi skutum si anak tersebut. Nah, untuk pemeriksaan auskultasi ini dapat dilakukan yang pertama di atas tulang klavikula atau di atas tulang ikat si anak tersebut. Dari hasil pemeriksaan auskultasi ini didapatkan hasil bahwa si anak atau pasien tersebut menderita penyakit bronkitis yang dimana ditandai dengan adanya suara atau bunyi seperti gemuruh ketika si anak tersebut bernafas. Baiklah, untuk intervensi yang kedua, kita dapat menggunakan intervensi yang namanya perkusi. Untuk intervensi perkusi ini yaitu kita dapat melakukan pemeriksaan dengan menggunakan ketukan tangan secara ringan kepada si anak di bagian paru-paru atau di bagian yang ada skutumnya. Nah, ini dilakukan di atas sternum. Untuk intervensi perkusi ini bertujuan untuk mengetahui di mana posisi dahak atau skutum pada si anak. Dari hasil pemeriksaan ini diperoleh bahwa skutum atau dahak berada pada bagian lower lobus segmen sinistra atau bagian kiri, yaitu di bagian paru-paru bagian kiri. Untuk teknik perkusi ini kita dapat menempukkan jari-jari kita ke arah paru-paru si anak tersebut seperti ini. Jadi dua jari di tangan satu ditempelkan pada paru-paru si anak yang ada dahaknya, kemudian kita mengetuk-ketuk menggunakan jari tangan kita yang lain. Untuk gerakan ini yaitu kita dapat mengetahui di mana posisi dahak si anak tersebut. Kemudian lanjut untuk intervensi yang ketiga. Untuk intervensi yang ketiga ini namanya yaitu tapotemen atau vibrasi. Untuk tapotemen sendiri itu gerakannya seperti kita menepuk-nepukkan tangan kita kepada si anak secara ringan, dan kita membentuk tangan kita seperti mangkok seperti ini, dan kita tepuk-tepukan ke area atau bagian paru-paru yang memiliki skutum atau dahak. Mengapa tangan kita berbentuk seperti mangkok seperti ini? Karena ketika kita menempukkan tangan kita yang berbentuk mangkok seperti ini ke area paru-paru si anak tersebut, maka si anak tersebut tidak merasa kesakitan. Jadi berbeda ketika kita menempukkan biasa saja seperti ini. Kalau tapotemen itu tangannya atau jari-jarinya itu berbentuk seperti mangkok agar si anak tidak merasa kesakitan, namun dahak itu juga bisa keluar dengan mudah. Untuk gerakan tapotemen ini digunakan untuk mengeluarkan skutum pada pasien. Nah, untuk pada kasus pasien ini skutumnya itu berada pada lower lobus segmen kiri atau bagian paru-paru bagian kiri. Nah, jadi posisi si pasien ini kita posisikan dulu bagian bawahnya itu lebih tinggi daripada bagian atas karena kan dahaknya ada di bagian kiri. Nah, untuk teknik tapotemen ini dilakukan secara ringan dan dengan cara menepukkan jari-jari kita, 3 jari kita ke area paru-paru yang ada dahaknya seperti ini. Nah, gerakan tapotemen ini dapat kita lakukan ketika si anak tersebut
Setelah menarik nafas, kita lakukan tapa teman. Kemudian ketika si anak menghembuskan nafas, kita berhenti. Ketika anak tersebut menarik nafas, kita lakukan tapa teman lagi. Gerakan seperti itu diulang selama kurang lebih 1-2 menit secara terus-menerus tanpa berhenti. Nah, untuk kasus ini kita harus memposisikan pasien dengan benar, yaitu bagian anggota gerak bawahnya itu lebih atas daripada anggota gerak atas, karena dahaknya itu berada di bagian paru-paru bagian kiri. Nah, karena usia pasien ini baru 4 bulan dan pasien belum bisa diajak untuk berkomunikasi, maka kita harus bisa mengira-ngira kapan si pasien tersebut menarik nafas sehingga kita bisa melakukan tapa teman dengan benar. Baiklah, kita lanjut untuk intervensi yang selanjutnya. Untuk intervensi yang selanjutnya yaitu juga ada namanya vibrasi. Nah, untuk intervensi vibrasi atau getaran ini tujuannya juga sama, yaitu untuk mengeluarkan dahak atau sekutum pada si anak dengan cara menggetar-getarkan bagian paru-paru yang memiliki dahaknya seperti ini. Bisa juga kita menyuruh si anak untuk posisi tengkurap dan kita getarkan seperti ini. Intervensi yang selanjutnya yaitu intervensi menggunakan alat yang bernama nebulizer. Nah, karena keterbatasan alat yang ada, jadi kira-kira alat itu seperti ini. Nebulizer ini adalah alat yang dimana alat tersebut dapat mengubah obat cair menjadi uap untuk dihirup, yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak atau sekutum dari paru-paru. Nah, nebulizer ini cara kerjanya yaitu diisi dengan obat cair dan kemudian akan dialihkan menjadi uap, yang kemudian uap tersebut akan dihirup oleh si pasien ini dan dipasangkan ke hidung pasien tersebut agar bisa dihirup dan agar bisa mengeluarkan sekutum atau dahak pada si anak tersebut. Untuk posisi anak ketika menggunakan nebulizer ini yaitu dengan posisi duduk atau half flying seperti ini. Untuk alat nebulizer ini dapat digunakan ketika intervensi-intervensi yang sebelumnya sudah tidak berfungsi lagi. Jadi ketika si anak tersebut sudah mengalami parah, maka harus dipasangkan alat nebulizer ini, karena kalau tidak dipasangkan maka si anak tersebut akan sulit untuk bernafas. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.